Yang terhormat Ibu Wahyudi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kasepuan 6. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Kasepuan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut bergema belajar gerak dengan irama. Dalam acara siang ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Wahyudi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Kasepuan 06, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan dalam acara kegiatan dari Pak Yudi, yaitu rencana tindak lanjut bergema belajar gerak dengan irama. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Yudi Sufyandar Effendi SPD yang telah mendapatkan kesempatan untuk bisa sebagai peserta pada kegiatan PKG PJOK yang pada saat itu adalah melalui pendaftaran online ya Pak Edi ya. Itu juga merupakan suatu prestasi ya, suatu prestasi. Tidak semua guru olahraga bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi kesempatan itu tentunya Pak Yudi bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang lainnya belum mendapatkan ilmu, Pak Yudi dan sekelompoknya berberapa Pak? 16 ya, sudah mendapatkan ilmu dulu dari PJOK, kegiatan PKG PJOK di Semarang yang pada saat itu dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Tentunya dengan terlebih dahulu Pak Yudi itu mendapatkan ilmu tentang bergema itu nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang lain, karena itu adalah perwakilan dari kabupaten, tentunya akan diketok keluarkan juga kepada rekan-rekan guru olahraga di kabupaten ya, Pak Yudi yang berdekatan. Tapi alhamdulillah ini juga sudah dilaksanakan, karena ini untuk nanti laporan di Semarang, tentunya untuk dilaksanakan ini diseminasi ya di sekolah induknya dulu. Saya ucapkan selamat dan mohon untuk selalu Pak Yudi selalu sekolah kita ini, karena Pak Yudi sudah dahulu lebih maju dari yang kemarin. Tentunya dengan belajar gerak irama tradisional itu sudah
digaungkan dulu di SD kita. Selamat tadi ya, selamat melaksanakan diskusi, dan yang lainnya mohon untuk bisa mendengarkan ya dengan baik yang akan disampaikan oleh Pak Ibu. Itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wahyudi yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti, penyampaian materi diseminasi rencana tindak lanjut PKGTJOK tahun 2024. Kepada Bapak Yudi Sukyandar Effendi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi. Tak lupa salam dan salawat kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekolah, Ibu Wahyudi yang telah memberi waktu, ruang, dan fasilitas kepada kami sehingga acara diseminasi rencana tindak lanjut berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, guru, staf, dan tenaga pendidik SD kelas 6 yang senantiasa dan ikut serta dalam mengikuti diseminasi kegiatan hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah kami akan mengenalkan rencana tindak lanjut program PKIPJOK. Hari ini adalah judulnya dengan bergema, belajar gerak dengan irama. Latar belakang dari kegiatan ini adalah pendidikan jasmani diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kesehatan dan kesejahteraan anak dan remaja melalui aktivitas fisik. Program PJOK diharapkan dapat membantu mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk hidup aktif secara fisik dan hidup sehat. Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid harus dapat memberikan pengalaman yang bermakna sehingga murid mengetahui dan mampu melakukan kebiasaan hidup aktivitas secara fisik dan hidup sehat. Untuk itu dirasa perlu membuat program yang membawa murid kepada keadaan tersebut. Program akan dilaksanakan dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh sekolah secara utuh, meliputi aset modal, manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan alam, dan finansial, karena seluruh modal itu di sekolah memiliki dan dapat membantu berjalannya program dengan lancar. Inilah latar belakang kenapa program ini akan dilaksanakan. Selanjutnya, lanjutan latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena adanya beberapa informasi dari orang tua, anak-anak itu orang tua murid banyak anak-anak yang bermain gadget atau HP. Jadi anak mungkin lebih asik bermain dengan HP. Mereka asik dengan dunianya sendiri. Ada yang bermain game, ada yang bermain PlayStation dan sebagainya. Jadi anak konsennya terlalu kepada HP, bergeraknya kurang, motivasi belajarnya menjadi kurang. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan aktivitas fisik melalui kegiatan permainan olahraga baik secara individu maupun kelompok, maka dirasa perlu untuk membuat sebuah program. Nah, makanya saya membuat program tentang gerakan bergema. Hidup sehat, indikator kecakapannya adalah program apabila murid memiliki kemampuan untuk membuat rangkaian gerak berirama yang memenuhi kaidah unsur gerak berirama merupakan kontinuitas ketepatan gerak dengan hitungan, kelentukan, dan keluasan. Dilakukan secara individu maupun kelompok dan dapat dilakukan secara mandiri sebagai kegiatan dalam mengisi waktu luang. Selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan program adalah sebagai sarana promosi kebugaran dan kesehatan agar murid memiliki gaya hidup sehat secara fisik dan gaya hidup sehat secara berkelanjutan dengan melibatkan peran serta seluruh komunitas belajar di sekolah secara aktif dan memaksimalkan seluruh aset yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan melalui aktivitas gerak berirama yang menyehatkan sesuai dengan minat murid.
Inilah tujuan program dari gerakan berirama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita harus bisa memfasilitasi siswa. Tidak boleh kita terlalu gaya belajar komando, anak disuruh ini disuruh itu, tapi kita harus memvalidasi, menggali dari semua siswa bagaimana caranya mengajar yang baik, kebutuhan siswa diperhatikan, ditanya hari ini belajar apa, minatnya dan sebagainya. Selanjutnya capaian langkah-langkah yang akan dicapai. Nah, ini program pertama. Langkahnya yang pertama tanggal 5 sampai tanggal 10 Agustus membuat rencana presentasi di sekolah. Hari ini kita presentasi mendapatkan pengumuman masukan dan umpan balik. Terus langkah selanjutnya adalah tanggal 1 sampai 4 Desember 2004 persiapan kegiatan. Pertama menyiapkan kegiatan kepada murid kelas 6. Terus selanjutnya tanggal 5 sampai 13 Desember 2024 pelaksanaan dan pendampingan kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama murid dan melakukan pendampingan kepada murid. Selanjutnya yang keempat tanggal 13 sampai 17 persiapan karya murid, gelar karya murid, mempersiapkan penampilan hasil belajar murid. Tanggal 18 yang kelima gelar karya, penampilan hasil belajar murid. Nah, ini capaian atau alur tujuan yang saya akan programkan. Jadi gerakan berirama ini nanti terhubung dengan proyek pelajar Pancasila. Di akhir nanti ada penampilan gerak mungkin dari kelas 5 sama kelas 6. Nanti saya bentuk kelompok untuk penampilan gerak irama dengan iringan musik tradisional. Nanti anak bisa kita tampilkan di proyek kelas di P5. Selain itu nanti kita bisa memajangkan hasil karya dari anak untuk memeriahkan acara dan melatih mental anak untuk berani tampil di halayak umum dan memotivasi dan melatih berinovasi siswa untuk terampil bergerak. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program yang dilakukan adalah kokurikuler yang bertujuan untuk menambah kemampuan murid agar dapat mandiri dan mengkreasikan sebuah rangkaian gerak kaki lengan dalam kegiatan gerak berirama sebagai bentuk aktivitas fisik yang aktif sehari-hari yang dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Waktu pelaksanaan program, nah ini programnya nanti kita akan laksanakan selama 3 minggu dari persiapan dan sebagainya. Dan akan dilakukan refleksi setelah program selesai. Setelah program selesai akan ada refleksi, ulasan, evaluasi dan sebagainya. Program akan dilaksanakan oleh siswa kelas 5 dan 6 pada rentang umur 10 sampai 12 tahun. Komunitas belajar yang akan terlibat dalam kegiatan ini adalah komunitas belajar SD Negeri Kesatuan 6 yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik dan penjaga sekolah. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini tentu saja ada sumber daya manusia yang meliputi guru PJOK yang kredibel dalam hal pembelajaran gerak berirama, murid yang memiliki kemampuan gerak yang baik, rekan guru yang dapat membantu asesmen formatif, orang tua yang dapat menyiapkan perangkat gawai sebagai referensi tugas, sarana dan prasarana sekolah yang dapat digunakan sebagai pendukung. Mohon izin itu nanti bisa menggunakan LCD atau tape untuk kegiatan agar bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin untuk memakai alat-alat ini. Oh yang itu yang kelas berapa? Kelas 5 sampai 6. Ini pas Memang penampilan. ya, memang diharuskan itu kegiatan belajar mengajar memang alat seperti itu kan memang harus dipergunakan. Ya. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi kegiatan akan dilakukan oleh murid, guru PJOK, rekan sejawat, dan orang tua wali murid. Pengumpulan data evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan survei yang akan dilakukan oleh sebagai orang tua wali murid kelas 5 dan 6. Wawancara kepada rekan guru, refleksi yang dilakukan oleh seluruh murid, serta meminta evaluasi kepada kepala sekolah terhadap dampak kegiatan program bagi pendidikan murid. Jadi rencana evaluasinya nanti saya akan memberikan angket atau kuesioner kepada siswa untuk mengisi angket itu. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan. Nah ini
Kemudian tantangan yang terhadap kegiatan ini, satu, kegiatan dilaksanakan pada saat kegiatan asesmen sumatif. Pada saat kemungkinan kegiatannya sebelum sumatif, jadi anak banyak kegiatan yang terganggu karena seluruh mata pelajaran merupakan kegiatan yang sama. Yang kedua, tidak semua murid memiliki daya tangkap yang cepat terhadap tugas yang guru berikan. Kadang ada anak yang cepat tangkap dalam menerima materi dan ada anak juga yang lambat. Nah, untuk lambat nanti kita bisa memberi solusi, memberi treatment atau memberikan penjelasan lebih dalam agar materi lebih dipahami. Berikutnya, yang ketiga, tidak semua orang tua wali murid dapat mendukung kegiatan murid dengan baik karena kemampuan orang tua dalam mendampingi belajar murid yang kurang. Kebanyakan anak kos sama orang tua. Kadang orang tua kalau sudah dititipkan di sekolah, kadang pasrah bongkoan, ibaratnya sekolah yang ngurusi sekolah, kegiatan sekolah yang ngurusi guru. Jadi kalau sudah selesai di rumah, nanti mungkin orang tua lalai akan tugasnya. Selain membimbing dan melatih, orang tua juga harus memberikan solusi atau memberikan belajar bersama kepada siswa di waktu di rumah agar kontrol belajarnya anak lebih teratasi. Selanjutnya, terima kasih atas pemaparan hari ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Suryana Effendi yang telah menyampaikan materi diseminasinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu Guru ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Kita tamu dulu. Yang pertama Bu Nana, satu lagi sama Bu Sinta. Monggo Bu Nana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, apakah manfaat dari diseminasi bagi siswa? Manfaatnya apa? Sana itu apa? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak Yudi, untuk program diseminasi ini diperuntukkan untuk kelas berapa saja? Itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari Bu Nabilatul Khalikoh dan Bu Desita. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nadiwatul tentang tujuan program. Tujuan program sebagai sarana promosi kebugaran dan kesehatan agar murid memiliki gaya hidup sehat. Nah, ini kegiatannya adalah untuk melatih anak dalam bergerak dan berirama agar anak lincah bergerak dan berinovasi, menciptakan sebuah gerakan atau tarian menggunakan musik tradisional agar anak berani tampil di halayak umum, melatih mental dan mandiri. Selain itu, melatih keterampilan siswa dalam bergerak dan memenuhi kegiatan irama. Demikian dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Sita tentang peruntukan kelas berapa yang digunakan. Nah, untuk rencana program ini kami peruntukan untuk kelas 5 dan kelas 6 dahulu pada rata umur 10 sampai 12 tahun. Nah, rencana program ini kami peruntukkan untuk kelas 5 sama kelas 6 dibagi menjadi beberapa kelompok untuk penampilan di akhir waktu P5. Demikian jawaban dari saya. Gimana Bu Sita? Oh, terima kasih. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup? Sesi tanya jawab sudah ditutup ya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi berarti berakhir pula acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikianlah rangkaian acara hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sri Worowati SPD. Saya berasal dari SD Kasepuhan 06, mengajar kelas 1. Setelah saya mendengarkan sosialisasi materi rencana tindak lanjut PKG PJOK yang disusun oleh Pak Yudi, sangatlah bermanfaat sekali. Dengan begitu, anak-anak lebih aktif bergerak dan berinovasi, berkarya, menciptakan gerakan yang bermanfaat bagi anak-anak dalam pembelajaran olahraga yang berpusat pada siswa. Pak Yudi, mantap! Perkenalkan, nama saya Ade Sinta Amelia SPD. Saya berasal dari SD Negeri Kasepuhan 06 Batang. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Setelah saya mendengarkan sosialisasi materi rencana tindak lanjut PKG PJOK yang disusun oleh Bapak Yudi, sangat bermanfaat bagi seluruh siswa. Selain belajar bergerak, juga bisa untuk melatih mental anak untuk berani tampil di hadapan halayak umum. Siswa bebas berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pak Yudi, jos!